Baik, hari ini kita akan melanjutkan terkait materi kita, masih subnetting ya. Kemarin kita sudah melakukan subnetting, ya. Tapi yang kita lakukan kemarin kan adalah subnetting classful, ya, classful. Classful itu nih ya, yang kemarin kita bikin, ya, yang kita lakukan. Di mana classful ini, ya, masing-masing jaringan itu akan mendapatkan jumlah porsi IP yang sama. Ya, ini ya. Ini kemarin contoh kita kemarin. Nah, untuk classful ini mudah ya. Cara subnettingnya mudah karena semua jaringan nanti akan mendapatkan jumlah IP usable yang sama, semuanya sama. Nah, akan tetapi ini nanti akan menjadi sesuatu yang mubadir ketika masing-masing jaringan ini mempunyai jumlah host yang berbeda-beda. Ya, contohnya ini ya. Contohnya ini line A, kebetulan line A ini paling banyak ya, 50 ya. Dia mendapatkan IP-nya 62. Jadi hanya 12 IP yang tidak terpakai. Nah, sedangkan line B itu 40. Berarti ada 22 IP yang tidak terpakai. Misalkan yang untuk jaringan kedua, misalkan dia hanya butuh 10, misalkan. Ini misalkan ya. Kemudian di sini hanya butuh 5. Nah, ini akan banyak IP-IP yang mubadir atau IP-IP yang tidak digunakan. Kalau menggunakan yang model classful ini, semuanya dibagi rata. Nah, agar penggunaan IP-nya ini optimal, ya maka digunakan metode yang lain yaitu VLSM. VLSM ini mengoptimalkan jumlah IP. Jadi nanti untuk host, ya jumlah host yang di sini, ya ini tidak lagi sama, tetapi disesuaikan dengan jumlah host yang diinginkan. Kalau hostnya berbeda-beda seperti ini, berarti nanti ya berbeda-beda. Sehingga bisa dimungkinkan antara jaringan 1, 2, 3, dan 4 ini nanti akan mempunyai subnet mask yang berbeda. Ya, mungkin yang satu ada /26, yang satu ada /25, yang satu ada /29. Ya, disesuaikan dengan jumlah host yang ada ini. Ya, ini adalah VLSM ya. Oke. Kita masuk ke materi sebentar ya. Ini video terkait VLSM ya. Oke. The basics of VLSM, or variable length subnet masks, works like this. 1. Subnets do not have to be equal sizes. Jadi VLSM ini masing-masing subnet atau masing-masing jaringan itu tidak ada yang sama. Ya. Jadi karena tidak ada yang sama, maka dibuatlah menggunakan metode VLSM ini. Ya, karena disesuaikan jumlah yang sesuai dengan jumlah host yang diinginkan. As long as their address ranges do not overlap. So we can create unequal sized subnets. They do not all have to be the same size. 2. When creating subnets, it is easier to work from larger to smaller subnets. So for example, I have the 192.168.1.0/24 network. I subnet the network into 4 subnets /26 subnet masks, so the subnets go up by 64. I now have 4 equal-sized subnets. With VLSM, or variable length subnet masks, I can decide that I want to change one of these subnets and further subdivide them into smaller subnets, as long as the address spaces that I create, or the subnets that I create, do not intrude into the other subnets. For instance, I could take this 192.168.1.192 subnet. The address range for this subnet goes from 192 all the way up to 255. What I can do is I can say, instead of having this subnet /26, what if I
take that address space and divide it into two smaller subnets, size /27 each. If I do this, I effectively have created 5 subnets. The 3 subnets up here are 64 hosts each, and the 2 new subnets that I created from the 4th subnet are 32 hosts each. Nah, sampai di sini, ini masing-masing subnet itu nanti akan berbeda jumlah hostnya. Ya. Yang /26 itu adalah 64 host ya jumlahnya, atau 64 IP nanti yang bisa digunakan. Kemudian yang /27 itu ada 32 host ya. Jadi tidak lagi sama seperti yang tadi ya. The reason I can do this is because my 2 smaller subnets do not intrude into the larger subnets. This is variable length subnet masks. In this situation, it has also allowed me to create 5 subnets, thus escaping the equal-sized subnet limitation of creating subnets in powers of 2. This gives me greater flexibility and allows me to create subnets of different sizes based on the requirements of my network. Oke. Jadi VLSM itu nanti intinya dia tidak akan mempengaruhi ya jaringan yang terbentuk itu tidak akan mempengaruhi dengan yang jaringan yang lain. Sama seperti yang kemarin ya. Nah, ini contohnya adalah seperti ini ya untuk VLSM. In this scenario, the task is to subnet the 172.16.0.0/23 network to create the following subnets. Nah, ini Anda lihat. Di sini jumlah hostnya berbeda-beda ya antara jaringan yang satu dengan yang lain. Nah, untuk melakukan proses subnetting VLSM, kita harus melihat dulu jumlah host yang terbanyak. Sama seperti yang kemarin ya, yang yang classful. Classful dilihat dulu host yang terbanyak. Di sini juga nanti dilihat di host yang terbanyak. One network for 200 hosts, one network for 100 hosts, one network for 50 hosts, one network for 25 hosts, one network for 10 hosts, and 4 point-to-point networks for 2 hosts each. Jadi di sini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 9. Ada 9 jaringan yang masing-masing mempunyai jumlah host yang berbeda-beda. Before I begin to create these subnets, I need to check to see if I even have enough addresses in this address space to create all of these subnets. So by writing out the network and the subnet mask in binary, we see that we have a /23 subnet mask. Here's 23 ones in binary. The last bit is in the 2's place. If we look at this 8-bit grouping in the 3rd octet, we see that the last one is in the 2's place. That means the subnets would go up by 2. So the next subnet will be 172.16.2.0/23. So the address space that we're working with goes from 172.16.0.0 all the way up to 1.255. Let's see if this is enough addresses to create all of these subnets for this specified amount of hosts. I can see that starting from a /23 subnet mask, we have 9 host bits, so effectively there's 512 hosts. If we look at each one of these subnets that we're going to need to create, I cannot create a 200 host subnet, but I can create a subnet for 256 hosts. That number does not reflect the usable hosts, but the total number of addresses in the subnet. Similarly, I'm unable to create exactly a 100 host subnet, but Nah, jadi yang dibutuhkan di sini 200 host ya. 200 host nanti bisa menggunakan netmask yang dia mempunyai jumlah hostnya 256. Ya. Itu kemarin yang 255 ya, netmasknya 255. Nah, kemudian yang jumlah hostnya 128 ya. Kemarin kita lihat ada 64 karena ini yang terdekat ya, 25 itu nanti kita ngambil yang 32, 10 kita ngambil yang
16, kemudian yang masing-masing host itu ada 2, itu kita ngambilnya yang jumlah hostnya 4. I can create a 128 host subnet, a 64 subnet, a 32 subnet, a 16 subnet, and 4 host subnets will satisfy these requirements. If I add up all of these numbers, 256, 128, 64, 32, 16, and 4 subnets of 4, the total number is 512. So I'll have exactly enough host addresses to create these sized subnets and meet the requirements. Once again, these numbers here for the subnet sizes that we'll create do not reflect the usable host addresses, but the total number of addresses in the host portion of the subnet ranges, including the network address and the broadcast address. So let's get started subnetting this network using VLSM, variable length subnet masks, and working from largest subnets to smallest subnets. Nah, jadi yang pertama kita proses subnetting itu yang mempunyai host terbanyak dulu, ya. Sama seperti yang kelas 10 kemarin juga kita lihat host yang paling banyak dulu. In order to create all of the subnets required. So working from largest to smallest, the first thing I need to do is to create a network for 256 hosts to satisfy the 200 host requirement. What I can do is I can subdivide this single network of 512 hosts into 2 smaller subnets of 256 hosts each. So instead of having a 172.16.0.0 network /23, I change the subnet mask to /24. This creates 2 networks, 0.0 and 1.0, each subnet having 256. Nah, kenapa ini diturunkan ke /24? Ya, kita jangan lupa ya yang kemarin /24 ya. Nah, ini ya, /24 itu jumlah hostnya adalah 256. Ya, kenapa dia diturunkan menjadi 254 ke 24 ya, dari 23 ke 24. Karena apa? Reformernya di sini ya, permintaannya di sini ini kan dia mempunyai 200 host ya, 200 host. Ya, 200 host itu hanya bisa dipenuhi oleh subnet yang mempunyai jumlah hostnya 256, dan 256 ini adalah /24 ya. Or 8 host bits. Notice how the subnet mask has changed from /23 to /24, and I now have 2 256 host subnets. Nah, ketika menggunakan subnet 24, maka dia jaringannya terbagi menjadi 2, ya. Jaringannya terbagi menjadi 2. What I can now do is keep the first of these subnets and subdivide the second one. To do this, I simply take this 172.16.1.0/24 subnet and change it from /24 to /25. So now I have the 172.16.1.0/25 sub. Nah, kemudian kita lihat di sini. Untuk host selanjutnya, kita lihat bahwa host di sini kita memerlukan 128. Ya, 128 itu kalau dilihat di sini 128 itu adalah slash ya. Di sini ada 128 ya, jumlah hostnya 128 itu /25 ya. Maka dia dirubah menjadi /25. This creates another subnet 172.16.1.128. Both subnets have a magic number of 128, meaning the networks go up by 128. So I've taken this one network of 256 hosts and subdivided it into 2 networks of 128 hosts each. Now I have a subnet to meet this second requirement. Moving on from there, I'll keep the first of these subnets and then further subdivide the second one.
So now we no longer have the 1.0 network. In its place, we have the 1.0 subnet and the 1.128 subnet. Then I subdivide the 128 subnet into two smaller subnets /26 each. Nah, kemudian untuk requirement selanjutnya ini yang dibutuhkan adalah 50 host, tapi kita mempunyai yang 64 host, ya. 64 host kemarin kita sudah lihat di sini bahwa 64, ya. Ini jumlah 64 ini dipenuhi dengan subnet masknya adalah 192 atau /26. Nah, makanya di sini dia dirubah menjadi /26. Nah, kenapa ini yang awal ini dicoret? Karena ini kan sudah diberikan sudah di subnet ulang, ya, sudah di subnet ulang. Maka subnet yang selanjutnya itu digunakan yang /24. Nah, kemudian dari /24 ini terbagi menjadi dua bagian. Nah, karena /24 ini yang awal ini digunakan untuk network yang pertama, ya. Jadi 172.16.0.1 ini digunakan untuk network yang kedua. Yang pertama ini. Sedangkan untuk membuat network yang kedua itu menggunakan sub jaringan yang kedua ini. Nah, sub jaringan kedua ini karena dibutuhkan 128, maka dia yang tadinya /24 itu dijadikan /25. Nah, dari hasil /25 ini dibagi menjadi dua jaringan lagi. Ya, menghasilkan dua jaringan baru, yaitu 10/25 dan 128/25. Ya. Nah, kemudian yang digunakan untuk host untuk network yang kedua 128 ini yang pertama ini. Yang pertama ini digunakan untuk yang jaringan kedua. Kemudian kita lihat lagi untuk jaringan selanjutnya adalah 64. Ya, maka yang 64 itu menggunakan jaringan yang kedua. Cuma ini karena menggunakan jaringan yang kedua ini masih mempunyai host sejumlah 128, ya. Maka /25 ini, ya, ini dipecah lagi agar lebih kecil, ya, agar memenuhi 64 ini. Sehingga menjadi /26. Ya. Dari /26 ini menghasilkan dua jaringan baru lagi. So now there's no longer a 128 subnet, there's two subnets in its place, a 128 subnet and a 192 subnet. Both of these subnets have a /26 subnet mask. If I was to write this subnet mask in the binary conversion table here, we would see that in the fourth octet, /26 means that the last one in the subnet mask is in the 64's place, and the networks go up by 64. Furthermore, with the /26 subnet mask, you only have 1, 2, 3, 4, 5, 6 host bits, and 2 to the 6 power is 64, meaning there's 64 hosts, 62 usable per subnet. I now have my 256 host subnet, I have my 128 host subnet, and my 64 host subnet. Nah, jadi seperti ini ya. Yang ini, ya. Yang ini digunakan untuk yang network pertama, ya. Kemudian yang ini digunakan untuk network yang kedua. Kemudian yang ini digunakan untuk network yang ketiga. I can subdivide the second of these two subnets into two smaller subnets. Nah, untuk mencari yang ini, yang ketiga ini, maka ini dipecah lagi, ya. Karena yang dibutuhkan hanya 32, maka nanti akan dijadikan subnet yang kedua, ya. Jadi /nya tidak menggunakan 26 tapi menggunakan /27. Subnets of 32 hosts each. To do this, I take the 192 subnet and subdivide it by changing the subnet mask from /26 to /27, creating two subnets of 32 hosts each.
So now I'm no longer using the 192 subnet /26. Nah, I'm using it as a jadi yang 192 ini, ya, /27. yang ini sudah tidak digunakan lagi, jadi ini diganti menjadi yang ini. 172, 192, 192/27. Nah, ini dia digunakan untuk ini, ya. Yang ini digunakan untuk yang 32 ini. Subnet and a 224/27 Nah, untuk subnet. mencari yang From selanjutnya here, ini, I yang still 16, need maka ini yang a akan di subnet subnetting for lagi. 10 hosts. I can take the second of these two subnets for 32 hosts and subdivide them to two 16-host subnets. To do this, we take the 224. Ya, sebentar. Kemudian ini. Nah, kemudian ini kan sudah dipecah ya. Berarti nanti menggunakan yang ini. Yang ini digunakan oleh ini. Ya, oleh jaringan yang ini. /27 subnet, change the subnet mask from /27 to /28, and now I have two smaller subnets. From here, I take the second of these two 16-host subnets. Oke, saya pindah lagi. Subnets, I only need one. The second one I'll use for 4 subnets of 4 hosts each. So now instead of the 240/28 subnet, I have the 240/30, the 244/30, the 248/30, and the 252/30 subnets. Looking at the subnets that have been left, we have the 172.16.0.0/24 subnet. This is good for 256 hosts. We have the 172.16.1.0/25 subnet. This is good for 128 hosts. The 172.16.1.128 subnet /26 is good for 64 hosts. And the 192/27 subnet is good for 32 hosts. The 224/28 is a 16-host subnet. And then the last 4 subnets /30 each, 240, 244, 248, and 252, are good for 4 hosts each. Once again, these sizes do not reflect the usable hosts in each subnet, but the total number of addresses in the host portion. For usable host addresses, you need to -2 from each subnet. If we examine the host addresses closely, we'll see that none of the subnets overlap. In other words, this 172.16.0 subnet goes from 0 all the way up since it's /24. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa masing-masing host, masing-masing jaringan ini mempunyai subnet yang berbeda-beda. /24, /25, /26, /27, /28, dan /30. Ya, tergantung jumlah host yang dipunyai. Ya, tergantung jumlah host yang dipunyai. Kalau yang kemarin, yang kelas 10 itu kan semuanya sama ya. Kalau 256 ya 256 semua.
Kalau 128 ya 128 semua. Nah, ini enggak bagus karena apa? Ini masing-masing berbeda jumlah hostnya. 4 to 255. You can see that the next subnet starts at 172.16.1.0, so the two subnets do not overlap. Similarly, this second subnet goes from 0 to 127, and we can see that from host 0 to 127, the next subnet at 172.16.1.128/26, that there's no overlap. This subnet ends at 127, the next subnet begins at 128, and so on and so forth. In the end, we've created 9 subnets of different sizes: a 256, a 128, a 64, a 32, a 16, and 4 4-host subnets. This is VLSM, and it allows us to create subnets or networks specific to the needs of the network. Oke, itu tadi adalah model VLSM ya. Jadi apa namanya? Netmasknya berbeda-beda. Ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Oke, contohnya seperti ini. Ini kita diberikan IP-nya ini 192/24. Oke, kita coba lagi menggunakan yang kemarin ya. Nah, oke. Jadi hostnya seperti ini. Ya, jumlah hostnya, IP-nya, IP awalnya seperti kemarin ya. Nah, IP awalnya ini. Kemudian kita lihat subnet. Oke, sebelumnya di sini ada berapa jaringan? Ini ada berapa jaringan ini? Ada yang tahu? Ada berapa jaringan di topologi ini? 7, Pak. Mas Aditya Yoga ya. Berapa, Mas? 7. Ada 7 ya? Oke. Iya, Pak. Oke, terima kasih, Mas. Oke, yang pertama adalah kita sini ya. Subnet, kemudian jumlah host ya. Yang pertama kita lihat dulu ya, jadi jumlah subnetnya adalah 1, 2, jumlah jaringannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7. Building A ya, building A. Ini jumlah hostnya adalah 25 host. 25. Kemudian building B. Building B. Jumlah hostnya adalah 20 host. Kemudian building C. Jumlah hostnya adalah 15. Kemudian building D, jumlah hostnya 28. Nah, kemudian jaringan yang selanjutnya adalah jaringan antara R1 dengan R2 ya. R1, R2, kemudian R2, R3, kemudian R3, R4. Ya. R3 ke R4. Ya. Masing-masing ini ada 2 host ya, ini 2 host, 2 host, 2 host. Ya, berarti ini 2. Nah. Oke. Nah, dari sini kita sudah dapat kita ketahui ya, jumlah yang paling banyak itu adalah
building D. Ini host terbanyak. Ya. Ini hostnya terbanyak. Nah, jadi yang nanti akan kita proses dalam VLSM terlebih dahulu itu adalah building D, ya. Oke. Kita proses dulu building D. Jumlah hostnya adalah 28. 28. Ya. IP awalnya ini. Berarti ini netmasknya, netmask awalnya 255, 255, 255, 0 ya. Oke. Ini ya, satu jaringan ini. Nah, kemudian ini kita lihat ya, kita lihat apa namanya? Kita lihat dulu jumlah hostnya terbanyak di sini ini adalah yang ini D ya. 28 ya, 28. Nah, kita lihat di sini ya dari tabel ini. Kalau kita menggunakan /26 /25 ya, /25 di sini jumlah total hostnya adalah 128. Nggak cukup ya. Nggak cukup. Tidak cukup. Bukan tidak cukup ya. Lebihnya terlalu banyak ya, lebihnya terlalu banyak. Nah, kemudian kita ambil ke /26. /26 kita lihat di sini 64. 64 padahal di sini yang dibutuhkan juga hanya 28. Jadi ini masih terlalu banyak. Oke. Kemudian 32 itu berarti /nya /27. Ya, /27. Ya, /27. /27 ini jumlah host. Ini jumlah ya, jumlah host totalnya adalah 32, sedangkan yang dibutuhkan hanya 28. Jadi nanti ya, yang ini berarti nanti menggunakan /nya /27 ya. Bukan lagi menggunakan /24 ya. Bukan menggunakan /24. Nah, dari /24 ke /27 ya, dirubah dari /27 berarti di sini nanti /27 itu ada ini. Jumlah jaringan barunya ada 8 jaringan dari hasil ini ya, perubahan /27 ini ya. /27 itu berarti 224 ya. Nah, dari ini ya, dari apa namanya? Dari jumlah ini ya, dari jumlah ini akan terbentuk menjadi jumlah jaringan baru ya. Itu menjadi 8 jaringan. Ya, menjadi 8 jaringan. Subnet barunya nah, subnet baru atau jaringan baru ya. Jaringan barunya sama dengan 8. Ya. Jaringan barunya sama dengan 8. Kalau menggunakan yang 24 ini kan satu jaringan besar ya. Nah, kemudian ini kita lihat subnet. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ya, subnet masknya. Ini bentar. Ini jadi nanti IP-nya ya, IP-nya
IP-nya itu menjadi 192.168 ya. Ini per 27 ya. 127. Nah, dari hasil 127 ini ada 8 jaringan baru ya, ada jaringan baru. Ya. Ini kita samakan dengan ini ya. Ya. Network address, subnet ya. Nah, ini nanti kita lihat dulu. Subnet pertama, ya, subnet kedua, 3 sampai 8. Yang jelas subnet pertama itu 192, 192, 168, 20, 0. Tapi subnetnya menggunakan 255, 255, 255, 224. Ya. Tidak menggunakan yang 255 lagi. Prosesnya sama dengan yang ini ya, prosesnya. Kita lihat dulu. Oke. 224 ya. Dua, 4. Ini kita ada 8. Nah, di sini berarti nanti ada ini ya, ini ada 8 subnet baru ya. Dia kelipatannya adalah kelipatan per 32. Ya, kelipatannya per 32. Jadi di sini ada 32 ya. Ini ada 64. Ini 64 ditambah 32 berapa? 96 ya. 96. Kemudian 96 ditambah 32 128. 128 ditambah 32 160. Ya, 160 ditambah 32 192. Terakhir adalah 224. Nah, ini ya. Ini jaringan yang terbentuk yang baru. Nah, kita lihat di sini kan jumlah hostnya 28, berarti ini ya, ini yang jumlah hostnya ini /27, di mana /27 ini jumlah hostnya adalah 32. Ya. Berarti ini first usable-nya 192, 168, 20, 1 ya, sampai dengan berapa? Kita lihat di sini. Yang /27. Ya, dia mempunyai jumlah totalnya 32 tapi yang digunakan hanya 30 ya. Berarti di sini 1 sampai 30. Ya. 1 sampai 30. Oh, ini first ya, firstnya 1
Jadi yang terakhirnya 192, 168, 20, 30. Broadcast address-nya adalah 30. 31 ya. 192, 168, 20, 31. Ya. Penggunaannya berapa? Penggunaannya tadi berapa? Ini penggunaannya dia hanya mempunyai 128. Ini 28. Usage penggunaannya ini ya. Penggunaan ya. Yang bisa digunakan itu 32, tapi di sini yang usable-nya 30. Ini 28 benar. Ya, 28. Nah. Oh, ini ya penggunaannya. Ini untuk building D. Building D ya. Karena D itu yang terbanyak. IP usable-nya 30. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ini sementara subnetnya sama, ya. Sementara subnetnya sama. Oke. Nah, kemudian yang akan digunakan selanjutnya adalah yang terbanyak kedua. Terbanyak kedua apa? Building A. Ya, building A. Nah, building A nanti dia akan menggunakan IP yang ini, selanjutnya ini, ya, IP selanjutnya. Ya, IP selanjutnya. Menggunakan IP yang selanjutnya ini. Ini untuk building A. Ya. Ini calon, ini baru calon ya, baru calon, ya. Calon untuk A, ya. Kita lihat dulu. A mempunyai 25, ya. 25. Kita lihat di sini 25 kalau slash slash 27 tadi 32 ya. 30 itu selisihnya 5 ya, tapi kalau kita rubah lagi ke 28 hanya 16 enggak cukup. Berarti untuk building A menggunakan jaringan yang sama ya, yang ini. Menggunakan yang ini. Berarti ini untuk building A. Tambahi ini jumlah IP yang dibutuhkan. Kebutuhan IP gitu aja ya. IP. Ini kan tadi 28 ya. Ini building A, kebutuhan IP-nya 25. Berarti dia tetap sama menggunakan ini. Hanya saja ini IP-nya first-nya 192, 168, 20. Habis 32 berarti 33. Ya. Usable IP-nya sama karena dia net mask-nya sama ya. Net mask-nya masih sama, berarti dia sampai berapa? 62. 192, 168, 20, 62. Broadcast-nya 192, 168, 20, 63. Ingat ya, kemarin cara mencari broadcast address itu kan plus 1 ya, setelah last usable atau main 1 IP network berikutnya. Kebutuhannya usable-nya sama 30. Kebutuhan IP-nya dia hanya butuh 28 ya. Dia butuh 8. Oke ya. Ini untuk building A. Building A. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, yang terbanyak ketiga. Ya. Yang terbanyak ketiga.
Yang terbanyak ketiga ini adalah 20. Ya, kita lihat lagi. Ya. Kalau menggunakan IP yang saat ini, netmasknya yang saat ini, ya ini kan berarti jumlahnya adalah 30 ya. 30, sedangkan yang dibutuhkan adalah 20. Kok selisihnya 10 terlalu banyak, kita turunkan menjadi /28. /28 16 ya. Wah, nggak cukup. 16 nggak cukup. Ya. Nah, di sini totalnya 16 ya. Di sini yang bisa digunakan hanya 14. Berarti nggak cukup ya. Jadi terpaksa kita menggunakan yang ini lagi ya. Yang ini lagi. Menggunakan IP yang sama ya. Jelasnya sama ini. Ini berarti digunakan untuk building B. Jumlah IP-nya usable sama tetap ya, karena masih 1 ya. Jumlah kebutuhannya adalah 20. Nah, kalau waduh Pak, 20 dari 30 kan terlalu banyak itu. Ya, bagaimana lagi kalau kita turunkan subnetnya ya, kita pecah subnetnya menjadi 26, ini enggak cukup di sini. 28 ya. 28 itu hanya tersedia 14, sedangkan yang dibutuhkan adalah 20. Enggak cukup. Ya sudah, mau gimana lagi? Ya. Walaupun mubadirnya banyak, karena itu yang terpenuhi. Ya, jadi tidak boleh kurang. Lebih boleh, tapi lebihnya jangan terlalu banyak. Ya, berarti tetap sama. Ya, ini digunakan untuk building B. Berarti 192, 168, 20. First usable-nya adalah 65. Last usable-nya, ya kita lihat ya, tambah 30 ya, 192, 168, 20, 94. 94. Broadcast-nya 192, 168, 20, 95. Nah, ini untuk building B ya. Udah. Nah, kemudian kita cek lagi yang selanjutnya adalah terakhir untuk building D ya. C 15. C kebutuhan IP-nya 15 ya. Oke, 15 kalau kita menggunakan /27 berarti jumlah hostnya adalah totalnya, ini total ya, jumlah host total ya. Jumlah yang usable-nya adalah 30 sama 30. Kok terlalu banyak, selisihnya 15. Kita turunkan ke /28. /28 yang bisa digunakan hanya 14, nggak cukup lagi. Oh ya sudah, pakai yang 30. Karena apa? Kalau diturunkan menjadi 14 nggak cukup. Ya, berarti ini tetap sama digunakannya. Ini building C. Ya. IP usable-nya 30. Kebutuhannya berapa? 15. Duh, sayang sekali Pak. Ya mau gimana lagi kalau di /28 nggak cukup. Ya. Nah, kemudian untuk usable-nya first usable 192, 168, 20, 97. Last-nya 192, 168, 20, 126. Broadcast-nya 192, 168, 20, 127. Oke. Ini ya. Berarti semua gedung sudah ada masing-masingnya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita lihat jaringan R1, R2, itu 2, R2, R3, 3, itu 2, R3, R4 juga 2. Ini sama berarti ya. Nah, kita lihat ya di sini, kebutuhannya hanya 2. Ya, kalau menggunakan /27 terlalu banyak. Karena apa? Jumlahnya di sini 30 mubadir. /28 itu 14 mubadir lagi. /29 kita lihat ada 6 mubadir ya, masih ada sisa.
Nah, yang terakhir adalah /30. Jadi ini menggunakan /30 yaitu hanya 2 ya, hanya 2 ini yang digunakan. Ya. Yang digunakan 2. Ya. Jadi yang kita gunakan nanti adalah /28 ini ya. Untuk mencari apa namanya? R1 ke R2, R2 ke R3, R3 ke R4, jumlah host masing-masing 2 ya. IP-nya ya berarti menggunakan yang 128 di 192.168 ya 20 128 /27 ya. Kita rubah ya menjadi /30. Jumlah hostnya 2. Jumlah usable. Dua. Nah, ini ya. Nih. Jadi bukan yang 27, berarti yang ini tidak terpakai ya. Berarti ini tidak terpakai. Caranya gimana? Nah, ini tidak terpakai. Digunakan untuk mencari IP subnet R1, R2, R2, R3, R3, R4. Ya. Ini nggak kepake. Nah. Ini yang dipakai ya berarti ya. Nah, kemudian bagaimana? Kita subnet yang lagi ya. Berarti nanti subnetnya ini subnetnya ya. Subnetnya berarti menggunakan 255, 255, 255, 255. Ini berarti menjadi 252. 252. Nah, ini. Oke. Seperti ini ya. 252. Ya, 252. Nah, berarti dari hasil ini jaringan barunya berapa? Kita lihat 252 itu nanti ada 252 ya, 252 ada 64 jaringan baru ya. Ada 64 jaringan baru. Jumlahnya 64 ya, 64. Nah, seperti ini. Berarti nanti ada jaringan 1 2 3 4 5 6 7 8 apa namanya? 64 ya, sampai 64. Ya, sampai 64. Jadi sama seperti ini ya. Tapi sampai 64 ya. Berarti banyak banget. Ini banyak banget nanti ya. Jadi nanti sebentar. Ya, copy dulu aja.
Jadi nanti sampai 64 ini dia. Soalnya banyak banget nanti kalau ditulis. Oke. Kita lihat di sini. Ya. Ini IP jaringannya tetap sama ya. Kalau kita mencari IP jaringan pertama itu tetap 192 168 ya 20 128 kosong ya, kosong. Tapi subnetnya 255 255 255 252. Nah. Jumlah usable IP-nya berapa? 2. Ya. Ini kebutuhannya berapa sih? Kebutuhan IP-nya 28 ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Berarti nanti kelipatannya itu ada kelipatan 4 ya. Karena apa? Di sini ada jaringannya. Berarti nanti ada 025 apa 0 ya. 192 168 24 ya. 24 sampai di sini 8 tambah 4 12 ya. Ini nanti akan banyak sekali ya. Ini net masa ini. Sama. Ya, sama. First usable IP-nya ini 192 168 21. Last-nya 192 168 23 ya. Broadcast-nya ini 2 ini. 2 karena hanya 2. Broadcast-nya 192 168 23. Penggunaannya, nah kita lihat ya, kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini. Ini digunakan untuk siapa? Kita lihat. Tadi waktu pertemuan yang awal ini sudah ditentukan bahwa ini sudah ditentukan. Tinggal yang IP yang sisanya. Nah dilihat di sini bahwa IP dari 0 sampai 31 ya, itu digunakan untuk building D. Ya. Building D. Maka di sini ini digunakan untuk D ya. Karena di sini 1 sampai 3 ya. Berarti nanti sampai 31 ya. Sampai 31. Kita tulis saja ya. Ini gimana? Ini plus 4. Bro. Ya, sebentar. Oke, kita tulis aja semua ya. Ini berarti 16 18 banyak sekali nanti ya. 18 20 ini berarti 16 tambah 4 ini 20 ini 24 26 30 34 ini 38. Nanti tolong dikoreksi ya kalau saya salah ya. 34
tambah 38 tambah 4, 42, 46, 50, 54, 58, ini 62, 66, biar otomatis ditambah 4 gimana ya? Sebentar. Atau kita tulis ini dulu aja. 16. Ini intinya sama ya. Ini 16. Nah, berarti ini tambah 4. Plus 4. Nah, ini jelas. Nah, banyak sekali ini nanti. Oke, sampai sini ya 64. Nah, ini nggak apa-apa ya. Ini sama. Memang VLSM ini agak ribet ya. Memang ribet ya. Oke. Memang ribet. Karena apa? Ini disesuaikan dengan jumlahnya. Ya. Oke. Kita lihat di sini tadi, ya, yang 0 sampai 31 itu sudah digunakan untuk building D. Berarti nanti di sini, ya, ini 31 ya. Ini kita lihat, ini kita isi broadcast-nya dulu ya, biar nanti mudah. Berarti ini broadcast-nya 7, ya. 7, kemudian 11, tambah 4 berarti ya, plus ini plus 4. Plus ini tambah 4. 15. Ini saya tulis belakangnya saja ya. Ini awalnya tetap sama. Nah, 55. Oke. Kita lihat ya, kita lihat. Kita blok ini ya. Blok ini kan 31 ya. Tadi D sudah punya dari 0 sampai 31. Ini punyanya D. Kita blok. Nah, ini punyanya building D. Ini hanya untuk mencari yang ini ya, R1, R2, R2, R3, R3, R4 ya. Ini bukan dijadikan apa namanya? Ini hanya digunakan untuk alokasi apa namanya? IP-nya. Jadi yang kita cari nanti yang ini. Sementara yang building A, B, C, D ini sudah menggunakan yang ini. Karena apa? Ini sudah terpenuhi semua. Jadi yang digunakan kita hanya mencari yang ini, sisanya yang ini. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya building A itu dari 32 sampai 62, 63 ya, 32 sampai 63. 63 berarti sampai sini. Kita berikan ya, ini building A. A ya. Kemudian building B dari 96 sampai 127. Jadi 96, kok 96. Building A tadi 64 sampai 95 ya. Building B
64, oh ya 64 sampai 95 itu building B. Berarti 64 sampai 95 untuk B. B. Ya. Nah. Kemudian yang terakhir building C dari 96 sampai 127. 96 sampai 127 mana? Nih. Building C. C. Ya. Nah. Ini semua, berarti ini yang di blok ini tidak boleh digunakan untuk IP R1, R2, R3, R4, R ini. Ya. Nah, untuk yang R1, R2, ya R1, R2 berarti menggunakan yang ini. 128. 128. Pakai apa ya? Enggak sama. Ini R1, R2. Ya. Ini IP usable-nya 2. Ya. Kebutuhannya cuma 2. Pas jadi pas. Karena R1, R2, R2, R3, R3, R4 itu sama, berarti menggunakan yang selanjutnya ini sama. Ya. Sama. Ya. Kita cari yang R2, R3. Sama. 2, 2. Kebutuhannya. R3, R4 juga 2, berarti digunakan untuk R3, R4. R3, R4. 2, 2. Nah, yang ini, sisanya ini tidak kepakai. Ya, ini tidak digunakan. Ini tidak digunakan. Nah, ini kita sudah ketemu, semuanya sudah ketemu, ya. Jadi IP yang baru, ya. Jadi IP yang digunakan, ya, finalnya, ya. IP final apa ya? IP fix-nya, IP fix yang digunakan. Nah, ini tadi sudah. Kemudian untuk R2, R3, ya ini. Lima, 6, 7. Ada 7 ya tadi ya. 33. Ini keliru. Ini terlalu maju ini sama. Ini berarti yang ini. Ya, ini kita 192, 168, 20, 128. Ya. 192, 168, 20, 132. 192, 168, 20, 36. Ya. Oke, ini 192, 168, 20, 29, 129, 129, terakhirnya 192, 168, 20, 130, ya.
broadcast-nya 131 ya. Nah. Oke. Berarti ini 133, yang ini 134. Jadi ini progresnya 135. Kemudian yang ini berarti 137. Terus 138. Broadcast-nya 139. IP usable 222 222. Nah, ini ya. Jadi ini IP yang terakhir digunakan, yang fix digunakan itu yang ini. Jadi dari subnet, dari building DABC dia menggunakan netmasknya yang sama 224. Ya, kemudian R1, R2, R3, ya R1, R2, R2, R3, R3, R4 itu menggunakan IP-nya menggunakan ini. Ya. Slash-nya berbeda. Ini slash 27, ini slash 30. Oke. Seperti itu ya. Ini untuk subnetnya. Ya, jadi nanti IP-nya menggunakan dari IP-nya ini nggak mungkin tabrakan, ya, nggak mungkin tabrakan karena sudah berbeda jaringan. Ya. Nih, yang cukup signifikan tadi ini. Dari slash 27, wah ini slash 27 ya. Slash 27. Ini slash 30. Oke, ini ya. Berarti ini nggak usah digunakan. Ya, ini nggak kepakai. Tapi nggak apa-apa lah, ini saya seperti ini. Ya, ini berarti ini saya coret. Ini nggak ada. IP fix yang digunakan berarti ini ya. Untuk building A, building D. Ya, jadi yang pertama kali di subnet itu adalah yang paling besar dulu. Ya. Yang paling banyak. Ya, jumlah kebutuhan hostnya yang paling banyak. Oke. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Jadi sangat kompleks ya. Jadi sangat kompleks ya. Jadi yang pertama tadi kita lihat dulu ya jumlah hostnya yang terbanyak itu D. D kita subnet dulu ya. Menggunakan kita subnet dari slash 24 itu kita jadikan slash 27. Ya, jumlah host ya, jumlah usable hostnya ya. Ini usable. Jumlah usable. Usable. Nah, ini. Usable-nya ya 30. Bukan 30 ya. Ini jumlah total host saja ya. Jumlah total host. Total hostnya 32. Berarti di sini tadi juga total hostnya. Ini total hostnya 4. Nah ini di subnet dulu, berarti dirubah. Jadi IP-nya berarti 192.168.20.0 ya. Kita lakukan proses ya untuk perhitungan IP-nya ya dari D dulu ya. Jadi di sini ada jaringan barunya 8. Ini 8 jaringan baru. Ya, kita definisikan dulu baru kemudian kita lihat masing-masing jumlah IP-nya berapa, network address-nya berapa, subnetnya berapa. Yang jelas ini sama ya. Kemudian ketemu masing-masing ya. Jadi untuk building A, B, C, D ini masih menggunakan netmask yang sama.
ya, karena dia masih di bawah 32, ya, di bawah 32. Di bawah 32, ya, masih cukup. Kalau kita berikan ke yang 128 tidak cukup, ya, tidak cukup. Oke. Nah, terakhir kemudian untuk yang sampai yang ini berarti building A, B, C, D sudah terpenuhi. Kita cari yang antar router, ya, itu R1, R2, R2, R3, R3, R4, ya. Ini kita ketemu untuk mencari R1, R2, R3, R4 yang jumlah hostnya masing-masing 4. Ya, kita lihat 4 di sini, ya, sehingga kita masuk, ya, jumlah host totalnya 4, ya. Oh, ini jumlahnya totalnya jumlah hostnya 2, tapi ini yang tidak tersedia sudah 4. Jadi cukup kita menggunakan yang /30, ya, yang /30. Nah, jadi yang pertama tadi 128.27, ya, itu diubah menjadi 128/30, ya. Jadi IP barunya 192.168.20/30. Ini IP baru. IP awalnya ini. Nah, IP awal ini diambil dari sini, ya. Ini, ya. Nah, ini IP awalnya. Kemudian IP barunya ini. Nah, dari IP baru ini, ya, jaringan barunya terbentuk 64. Ya, jadi /30 ini kan di sini kita lihat /30 itu ada 64, ya. Jumlah subnet barunya ada 64. Ada 64 subnet baru. Maka kita tulis, ya, dari 1 sampai 64, ya, sampai 1 sampai 64 ini, ya. Ingat subnet IP yang sudah di-coupling, ya, kita tetap harus menggunakan pedoman yang ini. Ini di-coupling, ya, sudah di-coupling, jadi tidak boleh digunakan. Ya, maka yang dari 0 sampai 31 itu digunakan building A, D, ini, ya, 0 sampai 31, 32 sampai 63 untuk building A, ini sudah di-coupling-coupling. Nah, terakhir ketemu ini, ya, untuk R1, R2, R3. Jadi untuk yang sisanya tidak perlu dipakai, ya. Jadi fix yang digunakan adalah IP yang ini. Jadi tadi ada 7 subnet, ya, sudah jelas di sini. Awalnya 7 subnet, ya. Building A, B, C, D ada 7, ya, berarti ini. Baik, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti Anda harus melihat, ini nanti akan saya upload juga, ya. Saya akan upload di Waskita. Jadi untuk panduan Anda melihat video saya sambil Anda melihat ini. Ya. Acuannya tetap ini, ya. Ini tetap dijadikan acuan utama untuk mencari jumlah IP-nya, jumlah subnetnya berapa, jumlah total hostnya berapa, ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya, oke. Oke, nanti cara cepatnya akan kita bahas di praktikum. Oh ya, teman-teman, ini kemarin ada informasi dari Prodi, ya. Anda sudah mengetahui terkait dengan pertemuan offline? Sudah tahu? Sudah, Pak. Nah, itu kan syaratnya yang pertama adalah untuk pertemuan offline ini masih dikhususkan untuk mahasiswa yang di Jogja, ya. Jadi mohon maaf karena ini masih pertemuan terbatas, jadi yang masih di Jogja syaratnya sudah vaksin 2 kali, 2 dosis, ya. Jadi dosis 1 dan 2.
Tapi itu tidak memaksa ya. Misalkan Anda yang di Jogja sudah vaksin 2 pun tidak dipaksa ya, tidak dipaksa untuk tidak dipaksa untuk mengikuti. Ya, jadi ini ya sekedar Anda kalau pengen ya berangkat, kalau enggak ya sudah. Ya. Kemarin ada mata kuliah yang pertemuan di lab juga. Itu kemarin ada mahasiswanya cuma berangkatnya 4. Ya, tadi pagi ada 2. Ya. Nah, untuk pertemuan offline besok itu saya rencana untuk jadi ada dua minggu ya, karena dari prodi itu yang diperbolehkan maksimal itu hanya 20 mahasiswa, maka dipecah menjadi 2 ya, minggu besok sama minggu besoknya. Minggu besok atau sama minggu besoknya. Tapi kalau cukup 1 minggu ya 1 minggu saja. Kemungkinan hanya 1 minggu akan kita gunakan untuk praktikum crimping. Itu kalau bagi teman-teman yang mau. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya. Jadi nanti kalau tidak ada yang offline ya sudah. Nanti praktikum crimpingnya itu nanti akan secara online seperti ini. Hanya saya tunjukkan saja ya lewat Zoom ini. Ya, enggak apa-apa. Ya. Kira-kira ada berapa orang ini yang di Jogja dari teman-teman yang ada ini? Ini dari berapa ini? 30 orang ya, dari 30 mahasiswa. Mungkin satu pertemuan cukup ya. Saya kira ini banyak dari teman-teman yang dari luar kota ya. Apakah Ya, ada yang mendaftar enggak yang offline untuk mata kuliah jaringan praktikum? Enggak ada yang daftar ya? Oke, kalau nggak ada yang daftar berarti untuk pertemuan offline-nya besok saya cancel aja. Jadi tidak saya jadi pertemuan ya. Jadi kita nanti praktikumnya online aja ya. Jadi online nanti saya tunjukkan cara-cara crimping dan sebagainya seperti ini. Ya, seperti itu. Karena memang nggak ada yang daftar ya nggak apa-apa. Karena pengalaman dari kemarin yang offline itu sebenarnya hanya dikhususkan untuk mahasiswa yang internasional karena memang jumlah mahasiswanya sedikit ya. Tapi kemarin ada kok yang reguler enggak. Ya, ternyata reguler itu wajib yang di Jogja sudah vaksin 2 kali. Dan kenyataannya yang praktikum kemarin hanya 4 mahasiswa, tadi pagi cuma 2 mahasiswa. Jadi saya rasa kok enggak efektif ya. Karena terlalu banyak ribet yang jelas. Anda masuk ke sini harus scanning pakai Peduli Lindungi itu, harus cek suhu dan sebagainya, dan keluar masuknya juga diatur. Jadi saya kira kok nggak efektif ya. Jadi mungkin nggak usah diadakan offline saja. Ya, jadi nanti praktikumnya untuk crimping nanti akan saya tunjukkan lewat online saja. Baik teman-teman, ada pertanyaan? Iya, jangan lupa untuk mengerjakan exam chapternya ya. Jadi sebelum nanti responsi, Anda lihat di rencana ajarnya, responsi itu Anda wajib sudah menyelesaikan semua chapter exam, ya. Baik teman-teman, saya kira saya cukupkan sekian untuk pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.